Oke, di video kali ini gue bakal bahas iPhone 8 yang bakal kita counter pakai sebuah Android harganya yang setara ya. So di video kali ini dua HP yang lu lihat ini adalah HP yang harganya literally same, at the same time, at the same videos, at the same hand. Anjay, ngomong apa gue? Spooky ini suka banget ngomong-ngomong gak jelas ya kan. Nah ini yang gue pegang adalah Samsung Galaxy A51 ya, ini adalah salah satu handphone yang baru banget gue bahas ya, ini video kedua lah. Dan ini yang gue pegang adalah iPhone 8. Ya jangan kalian tanya ini perbandingan flagship dengan non flagship. No. Di sini gue ngebandingkan kedua handphone ini berdasarkan dari harganya. Gue tahu dan kita semua tahu dan gak ada yang peduli ya. Ini mantan flagship, ini non flagship. Di sini fokusnya dengan harga yang sama lu dapat mana yang lebih baik. Oke, kalau lu pilih iPhone 8 dan lu emang udah terbiasa pakai iPhone dan sekarang mungkin HP lo iPhone 6s atau iPhone 7 misal dan lo mau upgrade ke iPhone 8 dan data lo banyak di iPhone, kayaknya video ini nggak terlalu cocok ya, karena video ini gue bakal jelasin bahwa Android, nah yang gue pegang ini jauh lebih worth to buy menurut gue. Tapi nggak tahu ya menurut lo worth it atau tidak. Tapi gue bakal bahas dari sisi penggunaannya dulu. Kalau kita bahas penggunaan, otomatis apa yang pertama kali kita bahas saat memegang. Nggak mungkin dong lo pakai HP dipelototin doang. Tapi sebelum lanjut ke situ gue bicarain dulu masalah performa. Untuk iPhone 8 memang performanya bisa lebih good ya. Sebenarnya 11-12 lah performanya. Cuman chipset A11 ini lu mengharap apa gitu? Lu apa ya, dengan bangga gue pilih iPhone 8 aja. iPhone lebih the best, lebih ini. Enggak. Lu harus tahu boy. Chipset yang ada di iPhone 8 tuh A11 dan chipset A11 itu di tahun 2025 apa aja yang bisa lu rasakan. Ketika lu ngegame, handphone lu tuh bisa jadi setrikaan. Itu yang pertama. Terus ketika lu make HP buat daily ya dengan full data, handphone lu tuh juga bisa jadi setrikaan. Jadi menurut gue ya udah gak terlalu spesial lah chipset A11 yang ada di iPhone 8. Nah sekarang kita feel saat memegang. Nah kalau megang berarti ada 2 poin nih. Yang pertama display, yang kedua masalah desain. Nah kalau kita lihat dari masalah display dan desain, kita bahas dulu spek to spek ya. iPhone 8 itu dikasih layar IPS dan lu udah pada tahu semua dengan A51-nya, Super AMOLED-nya. Di sini gua kasih tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari si Samsung A50, A51 maksud gue ini layar 6,5 inci, sedikit lebih besar dibandingkan Pro cocor ya sebelumnya kayak A50, A50s atau A30 ya. Dengan screen to body ratio yang lebih ngejreng ya. Jadi bezelan nih makin tipis nih di A51. Sedangkan iPhone 8 ya desain si Pukima iPhone 7 ya kan. Zaman dinosaurus gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal desain, lu budget yang sama ya. Budget sama-sama 1 juta nih literally sama. Lu mampu beli iPhone 8, lu mampu beli Samsung Galaxy A51, lu mampu beli Samsung A51, lu mampu beli iPhone 8. So dengan budget yang sama lu bakal dapat feel yang lebih modern di A51. Nah itu poin saat kita megang ini. Satu poin nih menang si A51 menurut gue. Nah sekarang kita move ke displaynya. Nah tadi speknya udah gue kasih tahu ya, layarnya ya, PPI-nya, pixelnya, nits-nya, ya everything iPhone kalah ya. Jadi apa kelebihan iPhone? Kelebihannya bisa dibilang ya compact, ya udah that's it ya. Tapi kalau dipegang handphone ini licin juga. Sebenarnya kalau di perbandingannya weight to ratio-nya, size to ratio-nya, screen to body ratio to weight to ratio-nya, iPhone 8 ini sedikit lebih berat ya. Ya maklum lah mantan flagship, dan imbasnya apa? Handphone ini kalau dipegang satu tangan kurang enak, gampang jatuh, tergelincir. Ayo ngaku lo yang nontonin video ini lagi megang iPhone tiba-tiba iPhone-nya gling jatuh gitu, LCD pecah coak ya kan. Sedangkan si Samsung A51 ini karena dia bukan nggak mikirin desain, kelihatan mewah bla bla, dia ngasih desain memang plastik gitu, cuman keset gitu di tangan, keset lu tanpa case tambahan memang keset gitu, enak gitu. Dan handphone ini dengan ukuran sebesar ini, kalau kita bandingin weight to ratio-nya, ini tergolong ringan dan enak dipegang. Ya layarnya memang agak besar dan agak bagong sedikit dibandingkan iPhone 8, cuman ketika dipegang itu lebih nyaman. Gue nggak tahu ya seberapa banyak hujatan yang ada di video ini, tapi jujur ya saat gue pakai kedua handphone ini yang gue rasain, gue lebih pro ke Samsung A51 ya. A51 cuy. Enak gitu. Dan di tahun 2025 menurut gue anjir lah, kalau ada kepikiran gue beli iPhone 8 bang, tapi itu kan mantan flagship, ada gengsinya, ini the best iPhone bla 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 ya.
Ya kan. Kalau ada orang berpikir kayak gitu, lu mendingan jangan iPhone 8, lu minimal iPhone boba gitu. Lu apa sih yang lu harapin dari iPhone 8? Ini gengsinya orang ada pisan, ya kan. Saran gue mendingan ambil yang benar-benar, ya udah lah, lu jangan egois lah. Lu budget kentang 1 jutaan, lu jangan mikirin gaya gitu. Ambil yang benar-benar fungsi. Jadi desain eksklusif elegan yang ada di iPhone 8 ini menurut gue nggak guna. Tidak berguna, nggak dipakai case licin ya, sedangkan dilihat desain elegan gini tapi tergolong kismin gua, ya lo pakai iPhone jadul ya sama baik gitu, nggak ada nilai positifnya dari sebuah desain iPhone 8 untuk saat ini. Tapi beda cerita kalau memang lo collection ya, kolektor, dan lo memang mengoleksi, itu beda cerita. Tapi kalau lo mengatasnamakan fungsi untuk sebuah fungsi dalam pemakaian harian, salah kaprah sih menurut gue. Mendingan handphone lain. Nah contoh di sini in this case A51. Sedangkan A51 ini menurut gue ini sesuai gitu. Lu dikasih budget yang harga 1 jutaan, harga secondnya dengan apa yang semua didapat di handphone ini, more than enough. More than enough. Menurut gue enak sekali. Mungkin lu penasaran bang, sebeda apa sih? Perbedaannya antara si iPhone 8 ini dengan si Puki A51 ini. Gua taruh detail ya, bacotan detail lah di deskripsi. Jadi lu lihat aja di deskripsi. Plus-plusnya yang gue kasih tahu yang nggak gue ucapin di video ini tuh lumayan detail di deskripsi video. So kesimpulan gue untuk pemakaian ya untuk saat megang ya, ini menang si A51. Sekarang lanjut ke baterai. Untuk baterai jelas boy, beda kelas ya. Anjir ngegas banget, gue yakin Apple fanboy itu bakal komen. Bila perlu report aja gitu ya kan. Cus, nggak usah pakai basa-basi gitu. Nah kalau buat baterai gue lebih suka si A51 jujur ya. Ini untuk baterai iPhone 8 ya teman-teman, lu mau ganti baterainya yang BH100 teman-teman, mau yang beli double power teman-teman, double IC teman-teman, kalian tetap harus colok power bank teman-teman untuk pemakaian daily full day. Why? Ya lu bisa lihat sendiri ukurannya berbeda sekali ya. Untuk si Samsung ini baterai 4000 mAh, sedangkan si iPhone 8 di 1800 mAh. Jadi kalau kita lihat dari data teknisnya itu baterai Samsung 2 kali lipat lebih besar ketimbang baterai iPhone 8. Lu bayangin, kita nggak usah ngomongin muluk-muluk kekuatannya 2 kali lipat juga lah ya. Lebih awet 1 kali lipat aja. Tandanya udah benar-benar bisa buat harian gitu. Itu ngomongin soal baterai ya. Sekarang kita ngomongin kameranya bagusan mana nih ya. Dari tadi poin-poinnya menang si Samsung mulu ya. Si Samsung gimana nih ya, menang mulu nih si doi ya. Kamera menang kali, sabi kali ini si iPhone dimenangin nih di poin ini. Gini kalau kita ngomongin kamera jujur ya, iPhone itu punya kelebihan yang gak ada di Android di harga 1 jutaan, even sampai Android harga 4 jutaan. Tak kenapa gue kesel aja gitu kalau buat video tuh cenut-cenut gitu ya. Jadi kalau buat kamera video recording, iPhone is number one. Jadi sesuai dengan kebutuhan lo. Jangan-jangan lo egois nih, lo pilih iPhone 8 karena video recordingnya bagus, tapi aslinya kebutuhan lo tuh lebih sering kayak social media lain-lain, dan lo butuh baterai yang gede, sedangkan video recordingnya tidak sesering itu lo pakai cuman karena butuh video recording yang sempurna. Coba lo pikirin ulang deh. Nah si Samsung ini nawarin kamera yang lebih sempurna buat foto. Lo mau potret ada, mode malam ada, lensa lebar ada, lengkap pisan. Dan settingannya ada settingan mode pro-nya, semua lengkap dan bisa dioprek-oprek lebih luas untuk kamera jepret-jepretnya di Samsung punya. Dan gue udah coba jepret sendiri, gue udah coba bandingin sendiri. Jadi saat sebelum gue bikin video ini, gue udah coba bandingin kameranya. Di sini gue approve banget kalau kamera Samsung ini lebih the best dibandingkan kamera iPhone. iPhone the best di video recording only, itu menurut gue. Jadi di poin ini kameranya seri ya, terserah sesuai kebutuhan. Lu mau butuh buat jepret-jepret ya lu bisa ambil Android, atau buat video recording lu bisa ambil si iPhone. Udah sering banget gue ngebahas beginian ya, sampai capek gitu bahasnya. Nah untuk jepretan yang gue suka dari si kamera Samsung ini beda sama HP-HP kayak HP-HP HP-HP merek-merek baru lah. Contoh kayak Itel misalnya. Entah kenapa ya, Itel itu kalau gue buat jepret-jepret kayak kurang memuaskan gitu. Tapi kamera dari Samsung ini menurut gue udah oke punya. Memang bukan yang the best, terbaik, baik the top levelnya, bukan. Cuman kameranya enough, cukup
ganteng aja gitu, asal jepretet kayak pede aja gitu buat diupload di sosmed, ya chat-chat grup dan lain-lain lah intinya. Ya Samsung A51 ini sebenarnya bisa jadi pelampiasan buat lu yang memang pengen beli Samsung mantan flagship atau yang ala-ala flagship, contoh misalnya kayak Samsung yang harga 3 juta 4 juta, memang duit lu belum mampu ke situ, yang bisa dapat layar 120Hz, yang bisa dapat chipset dengan benchmark Antutu hampir 1 juta. Ya memang buat lu yang belum nyampe finansialnya untuk beli handphone sampai ke situ, yang bentukan handphone itu udah bener-bener kayak elegan look ya, tapi dananya belum ada gitu ya, saran gue ya lu move ke A51 juga nggak apa-apa, karena menurut gue iya sama-sama the best handphonenya. Dan gue nyoba sendiri ya, gue make si S21 FE ini yang harga 3 juta 4 juta ini, gue coba comparing dengan A51, ya rasa pakainya mirip-mirip. Kalau untuk pemakaian yang ringan-ringan ya, kayak hampir tidak ada bedanya. Jadi buat lu yang memang pengen ngumpulin duit dan belum kesampaian, ya si Samsung Galaxy A51 ini bisa jadi ya batu loncatan. Dan memang handphone ini jujur harus gue akuin, bukan harus ya, memang gue akuin ini lebih enak dibandingkan iPhone 7, ya iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Ya lu bayangin 8 Plus itu harganya lebih mahal dari A51 ini. Tapi entah kenapa mulai dari penggunaannya, kayak gua make, rasa ya spek-spek kayak yang ada di atas kertas, handphone ini kayak memang lebih enak aja gitu dipakai. Memang lebih lebih anti gengsi lah ya. Semua fitur-fiturnya ke unlock semua untuk pemakaian di Indo tuh nyaman sekali dengan si Android yang satu ini. Memang sometimes kamera memang bukan yang juara-juaranya di antara brand-brand lain kayak Poco misalnya ya kan, kayak Pixel misalnya, budget-budget murah gitu ya kan. Cuman kameranya udah cukup banget menurut gua. Ada beberapa poin terakhir nih gue sebutin. Kameranya udah cukup banget. Terus layarnya bening parah, ini Samsung punya ya. Rajanya dari antara segala raja ya, Super AMOLED-nya si Samsung punya ya kan. Terus yang terakhir adalah handphone ini benar-benar nyaman untuk pemakaian harian dengan baterai yang gak lebay, yang cukup aja untuk harian. Dan ini adalah salah satu HP 1 jutaan yang lumayan sempurna.